Halo Sobat GST. Sektor bulu tangkis dan angkat besi tak henti-hentinya menjadi tulang punggung dalam menjaga martabat Indonesia di Olimpiade dengan selalu memberikan sumbangsih medali. Khususnya cabang bulu tangkis yang sejak 1992 baru satu kali absen memberikan sumbangsih untuk Indonesia, yakni pada London 2012. Selain bonus dari pemerintah dan pihak-pihak swasta, kira-kira sumbangsih apa sih yang sudah diberikan pemerintah untuk para atlet ini? Pada Juli lalu, Bapak Menteri Olahraga Zainuddin Amali melontarkan komitmen ketika para atlet Indonesia sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di ajang Olimpiade Tokyo 2021 untuk bisa diangkat menjadi PNS seperti yang pernah dilakukan Kemenpora pada 2018 silam pada pasca Asian Games. Pengalaman di Asian Games lalu, mereka yang memilih jalur ASN atau PNS kita fasilitasi. Yup, di tahun 2018 akhir pemerintah memberikan tiket gratis bagi para atlet-atlet nasional berprestasi untuk masuk menjadi PNS di Kemenpora. Penghargaan itu diberikan kepada peraih medali emas hingga perunggu di Olimpiade atau Paralimpiade, medali emas hingga perak di Asian Games atau Asian Para Games, dan peraih emas di SEA Games atau Asian Para Games 2015 dan 2017. Totalnya ada 138 atlet guys yang menjadi PNS di Kemenpora. Di sini kita bisa melihat mereka harus melalui prosedur pendaftaran layaknya pelamar umum, harus mengikuti tes CAT atau SKD, dan saat mengikutinya berpakaian hitam putih, benar-benar layaknya pendaftar umum lah ya, seperti di video berikut yang kami kutip dari situs BKN. Namun walaupun mereka ikut tes dan gak bisa ngerjain soalnya, pihak Kemenpora sudah menjamin kelulusan mereka. Hal ini dikutip melalui wawancara Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto. Kemarin sudah saya bocorkan ke mereka bahwa tes kemarin apapun hasilnya, meski nilai mereka 0, sekian akan tetap lulus, ujar Gatot. Hal ini diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para atlet dan fokus untuk mengejar prestasi. Wah, seperti kita tahu di pandangan orang dulu, ya mungkin sekarang juga ada ya, menjadi PNS itu sebuah prestis dan kebanggaan keluarga, masa depan terjamin dan lain-lain. Makanya banyak orang tua ingin anaknya kalau besar jadi PNS. Makanya setiap ada lowongan CPNS untuk anak muda-mudi Indonesia bersaing memperebutkan kursi tersebut. Walaupun sekarang stigma itu pun memudar ya, karena swasta pun tidak kalah suksesnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Di gelombang pertama terdapat 18 atlet bulu tangkis yang mengikuti tes seleksi CPNS 2018. Para atlet yang mengikuti ujian seleksi CPNS 2018 yaitu Liliana Natsir, Tontowi Ahmad, Hendra Setiawan, Muhammad Hasan, Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Gracia Poli, Nitya Krisinda Maheswari, Apriani Rahayu, Debbie Susanto, Ricky Karanda, Ruseli Hartawan, Hafiz Faisal, Rizky Amelia, Della Destiara Haris, dan Angga Pratama. Kayak ngabsen aja ya. Mereka menjalani tes selama 4 jam. Lantaran sedang mengikuti turnamen Korea Master pada waktu itu di Gwangju, Korea Selatan, 11 pebulu tangkis juga mengikuti ujian susulan. Antara lain Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Praven Jordan, Rian Agung Firman Abdul Kolik, Panji Ahmad Maulana, Berry Angriawan, Hardianto, Gregoria Mariska Tunjung, dan Fitriani, serta Iksan Maulana Mustafa. Wow, banyak ya. Mereka juga mengikuti seleksi SKD atau CAT, yakni tes melalui komputer ya guys. Uniknya saat diwawancara seperti Apriani Rahayu, Tontowi Ahmad, Liliana, Marcus Gideon ternyata lebih memilih bertanding daripada mengerjakan soal itu. Hahaha, sulit ya. Bahkan beberapa atlet dinilai menunjukkan kefrustasiannya dengan menyebut tes CPNS lebih menyeramkan dibandingkan omelan sang pelatih. Wah, sesusah itukah soalnya guys? Bahkan Tontowi Ahmad sang peraih emas Olimpiade 2016 mengakuinya, jujur lebih sulit soal SKD daripada melawan ganda campuran asal China, ujar Owi dikutip dari Twitter bkn.go.id. Namun ketika diumumkan bahwa para atlet berprestasi telah dijamin menjadi abdi negara, terlepas dari bagus atau tidaknya hasil kompetensi dasar dan wawancara, raut tegang di wajah mereka sirna seketika. Tahu apa yang terjadi saat saya umumkan itu? Semuanya dijamin lulus. Para atlet sangat senang, mereka langsung berdiri dari kursi seperti habis mendapatkan medali emas, ujar Gatot. Namun saat ini mereka masih tetap melanjutkan karirnya sebagai atlet dulu ya guys, walaupun statusnya sudah CPNS. Jadi nggak ngantor dulu lah ya.
Ya mungkin kalau sempat ikutlah upacara-upacara hari nasional. Wah, jadi setelah mereka gantung raket, mereka akan kerja kantoran kayak karyawan gitulah ya. Lalu dimarahin atasan, atau disuruh fotokopi, atau malah bikin kopi. Siapa tahu. Karena berdasarkan data dari Kemenpora, saat ini ada sekitar 300 orang PNS yang berasal dari kalangan atlet bekerja di Kemenpora. Wah, yang baru pensiun baru-baru ini ada Liliana Natsir. Kira-kira dia jadi apa ya? Seperti kita tahu, Liliana sudah memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis sejak tahun lalu. Saat ini dia dikabarkan sibuk mengurus bisnis yang telah lama dijalaninya. Ia juga belum tahu bagaimana jika ia jadi PNS. Nanti kita lihat keadaan. Saya belum tahu habis jadi PNS bagaimana. Bisa atur waktunya enggak? Kan setelah pensiun saya banyak fokus di bisnis yang selama ini saya tinggalin, kata Liliana yang ditemui di kantor Kemenpora. Beban sih enggak, jalani aja dulu. Lihat kira-kira seperti apa. Bisa saja tidak terlalu bersemangat dapat PNS. Agak aneh saja pakaiannya. Biasanya pakai celana pendek, kaos dan sepatu biasa. Sekarang kan harus rapi, ucap Liliana. Liliana yang memiliki ijazah terakhir SMA paket C mendapatkan SK CPNS sebagai staf pengelola sarana keolahragaan di Kemenpora. Kepala Badan Kepegawaian Nasional BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan selama setahun Liliana dan atlet CPNS lainnya bakal mengikuti pelatihan dasar, mengikuti tes kesehatan dan penilaian kinerja baik sebelum mengucapkan sumpah janji PNS. Wah, jadi bakal digojlok TNI ini di Latsar. Liliana mengatakan jika ia telah memutuskan untuk jadi PNS maka ia harus berkomitmen dan totalitas. Ia harus memikirkan apakah jabatan yang diamanahkan bisa dijalankan olehnya dengan baik. Saya masih ingin nikmati masa pensiun. Kalau jadi PNS belum cukup waktu saya buat rileks. Kali ini masuk mau rileks dulu. Umumnya sih atlet tidak betah duduk di kantor. Tapi kita lihat dulu nanti bagaimana. Saya juga nggak tahu passion saya ada di mana. Lihat dulu jadi apa jabatannya. Saya bisa enggak. Karena ketika saya pilih sesuatu saya harus komitmen. Totalitas itu yang harus saya pikirkan. Kalau dikasih jabatan saya bisa enggak. Hal senada juga dilontarkan oleh Taufik Hidayat yang juga mantan atlet bulu tangkis dan peraih medali emas Athena 2004. Taufik Hidayat mengakui inisiatif pemerintah mengangkat atlet menjadi PNS sebagai hal yang bagus demi menjamin kesejahteraan atlet pada masa depan. Namun ada satu persoalan yang mesti diperhatikan. Bagus, tapi si anaknya bisa kerja apa enggak? Kata Taufik Hidayat dalam acara talk show bersama Anang Hermansyah yang diunggah kanal YouTube Ngobrol Asik pada 6 Agustus 2021. Menurut peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu, ada atlet yang latar belakang pendidikannya bisa membuat dia tidak cakap bekerja saat bertugas sebagai PNS. Emang gampang? Kan mesti butuh belajar juga, butuh waktu juga. Kalau komentar ya. Oke, sekian dulu sharing kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Sampai ketemu lagi. Thank you.